Dalam 5 kedipan, kalau lu kedip misalnya 5 kali, dia udah di depan muka lu dan dia bakal ngebunuh lu dengan cara dipatahin leher lu. Jadi makanya orang-orang yang lihat itu tuh nggak boleh sembarangan. Aduh, So, ini kita dingin-dingin lagi nih. Ada cerita seru nggak, Yan? ada dong bos. Di Jadi, video kali ini. di malam api unggun hari ini, Kisah Api Unggun hari ini ada gue apa? pengen menceritakan sebuah cerita. Dan ini kayaknya udah banyak di request nih. Udah banyak banget di kolom komen yang minta ini. Itu adalah SCP. Waduh. Nah, tapi lu udah tahu sebelumnya cerita SCP nih? Mungkin temennya STLR. Bukan pak. Bukan ya? Bukan. SCP. Mambo. Mambo. Tapi udah pernah tahu belum? Tahu, SCP tahu. Dan udah pernah tahu cerita-ceritanya karena SCP ini punya cerita yang cukup banyak sebenarnya. Jadi kayak beberapa cerita tentang Yes. monster-monster gitu yang setahu gua. Banyak banget ya. Tapi gua nggak tahu cerita detailnya. Oke. Berarti ini lu mau ceritain Salah satu ceritanya. detailnya nih. Ya. Dan gue pengen kasih tahu dulu untuk SCP ini mungkin Gua beberapa dari beneran merinding, kalian tapi lo ini. beneran Nggak settingan lo. di belakang lu itu ada daun. Ya jadi gue pengen ceritain dulu nih. Ya, SCP iya, itu seperti apa? Mungkin beberapa yang belum tahu. Arti SCP ya? Yes, SCP Foundation adalah organisasi fiksi di internet yang dipenuhi tentang berbagai cerita horor yang bergaya ilmiah. Oh, berarti ini semua yang lu ceritain nanti ini Yap, adalah fiksi. fiksi semuanya. Hanya untuk seru-seruan ya. Betul. Cuman memang yang gue bingung banyak orang yang menganggap kalau cerita ini tuh adalah asli. Karena memang mereka kemasnya tuh bener-bener serius dan detail kali ya. Jadi orang tuh ngerasa oh ini ada tempat kejadiannya dan waktunya dan segala macam. Jadi membuat kayak nyata gitu loh. Ada kronologi. Nah, Hari ini kejadiannya apa? nah itu dia yang jadi bikinnya kan terkesannya nyata. Kayak ada Gitu. laporan jurnalnya gitu. Betul sekali, benar. Nah, organisasi ini tuh ada di dalam naungan pemerintah. Jadi di bawah naungan pemerintah nih. Pemerintah mana nggak tahu ya? Nggak tahu pemerintah Pemerintah mana. pokoknya. Pokoknya pemerintah aja. Di mana sekelompok orang akan meneliti benda atau makhluk aneh yang merupakan hasil eksperimen atau penemuan mereka. Oke, jadi seperti itu. Hal-hal eksperimen mereka diantaranya adalah makhluk buatan yang udah dimanipulasi gen penyusunnya untuk menciptakan makhluk hidup lain. Jadi kayaknya bakal nemuin nih banyak makhluk-makhluk yang aneh lah istilahnya di sini ya. Jadi gen-gennya di Makhluk eksperimen. nyambung-nyambungin dan segala macam yang kayak gitu ya. Kayak human centipede begitu. Iya, iya, iya. SCP, singkatan dari apa sih, Pak? Ya kan? SCP itu, S itu dari secure, C itu contain, dan P itu protect. Mungkin kalau secara sekilasnya, secure itu yang digambarkan adalah, itu tuh dia ngamanin hasil ciptaan dari SCP ini sendiri gitu ya. Terus dari contain, dia jadi ngurung dalam satu ruangan khusus, misalnya ada makhluk hidup dan segala macamnya, biar Nggak membahayakan. orang-orang tuh nggak tahu dan yang nggak digunakan dan segala macamnya. Jadi aman lah intinya. Dan nggak dicari publik gitu. Ya, betul sekali. Yang terakhir itu protect, itu untuk ngelindungin semua objek dari kerusakan sekaligus mempelajari mereka untuk keperluan mendatang dalam perkembangan ilmu pengetahuannya. Tetap disimpan. Jadi tetap disimpan dan mungkin itu untuk kayak ngegali lagi nih. Misalnya ada yang lebih diteliti lagi segala macam itu bisa gitu. Dan lucunya pas di sini nih nggak lucu sih sebenarnya. Nggak lucu tapi Serem, gua ngomong serem. lucu ya. Jadi tuh dia ada 5.000 makhluk yang sebenarnya eksis, Pak. Waduh, di dalam SCP-nya. Di dalam SCP-nya ini, cuman memang banyak manusia itu nggak tahu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran SCP-nya biar kalian tahu nih sebelum gue masuk ke ceritanya nih. Nah, ini ceritanya seru banget. Ini yang gue mau ceritain adalah SCP-173. Bayangin berarti itu episode ya kan ada cukup Ya. banyak berarti kan? Itu berarti kode-kode Ya. ini ya makhluknya ya. Betul sekali. SCP-173. Sebelum gue masuk ke sana, gue mau kasih dulu nih. Dia ada tingkat-tingkatannya, Pak. Jadi untuk SCP ini tuh dia ada 4 tingkatan. Safe itu tuh yang aman atau yang ya udahlah mungkin kayak serem tapi ya udah gitu loh. Setan-setan Masih biasa bisa doang. Gitu. dikontrol. Masih bisa dikontrol, jadi masih aman gitu kategorinya. Itu kategori kedua, Euclid. Nah, Euclid ini tuh ya kayak sebenarnya dibilang serem, dibilang bahaya tapi enggak juga. Jadi rada pelin-pelan di sini. Jadi kayak masih serem-serem enggak lah, Abu-abu. masih abu-abu. Jadi masih nanggung lah seremnya. Nah, terus yang ketiga ini Keter. Dan ini adalah kategori yang paling bahaya. Dan ini tuh masuk tuh kayak monster dan segala macam itu masuk ke Keter ini. Jadi istilahnya yang membunuh lah, yang mematikan lah istilahnya. Keter mematikan nih. Ya gitu ya, ini paling serem lah. Dan yang terakhir ini Taumiel. Nah jadi itu memang SCP itu kan gak cuma makhluk ya. Ya. Jadi ada tempat, lokasi dan segala macam. Nah Taumiel ini termasuk di dalamnya nih. Jadi kayak mungkin ada satu tempat yang kayak kolam. Ada tuh di salah satu episode-nya kayak kolam yang isinya darah segala macam. Nah, Humnial itu kan udah tadi tempat lokasi. Iya, benar. Berarti dia lokasi itu di fasilitas gedungnya SCP Bukan. Foundation ini atau di ada satu tempat misalnya misterius nih kayak ada kolam darah gitu. Oke, beda. Jadi memang sebenarnya itu bukan di dalam lokasi SCP-nya, bukan dalam lab-nya lah Iya, istilahnya. kayak maksud gue kayak Jadi mereka tuh nemuin satu lokasi yang misalnya serem nih, yang kayak tadi nih ada kolam darah segala macam. Dia klaim itu sebagai tempatnya dia dan segala macam pada saat mereka temuin. Nah, terus misalnya
mereka nemuin makhluk atau apa nih. Misalnya ada berang-berang nih, kayak berang-berang kalau gue masukin ke situ gimana ya ke Sekalian jadi eksperimen. sekalian gitu, bisa jadi tempat eksperimen. Nah itu termasuk Twisted ya, thumbnail. ini twisted Cukup lumayan ya makanya itu dia. Tetap gitu ya. Oke, dan sekarang gua akan ceritakan tadi SCP-173 dan kategorinya ini dia masuk yang Keter atau yang paling berbahaya. Mematikan. Dan pasti mematikan kalau yang Keter ini. Jadi gua akan masuk ke dalam cerita di SCP-173 ini. Oke. Jadi SCP-173 ini tuh yang biasa dikenal dengan The Sculpture. Jadi itu nama dari sebuah monsternya nih, istilahnya nih. Pahatan ya. Jadi Kalau pahatan structure. segala macam ya. Jadi memang pahatan bener sekali. Dan pahatan itu tuh bentuknya tuh kayak manusia. Kayak manusia, cuman yang bikin beda adalah dia tuh palanya gede. Hah? Itu paling gede terus mukanya tuh serem banget dah. Warna yang dipakai itu tuh kayak warna krem. Jadi itu Warna kayak kulit, seolah-olah warna kulit bener sekali. Jadi bentukan perawakannya tuh seperti itulah SCP-173 ini. Dan katanya ini yang bikin serem sebenarnya. Jadi pada saat kalau lu ngelihat itu tuh, lu tuh nggak boleh berkedip. Misalnya sekali gue lihat, kalau gue meleng gitu boleh. Nah itu dia, sama aja. Jadi istilahnya Jadi jangan sampai ngeliat dia dong. jangan sampai kayaknya. Nah ini yang sebenarnya paling seremnya nih. Jadi kan kalau lo lihat, oke ini cuma patung doang biasa aja bos, Iya, gitu iya, kan. Lu tuh nggak boleh kedip pada saat lu ngeliat patung itu. Jadi Pedes kalau dong mata gue. Hah? Pedes dong. pasti berair pak. Berair Kalau dong. udah ngeliat itu ya. Jadi Iya. istilahnya kalau lu ngeliat itu, katanya, jadi istilahnya kalau lu kedip dia tuh bisa gerak. Satu Dan langkah gitu. semakin mendekat ke lu. Dalam 5 kedipan, kalau lu kedip misalnya 5 kali, dia udah di depan muka lu dan dia bakal ngebunuh lu dengan cara dipatahin leher lu. Jadi makanya orang-orang yang lihat itu tuh nggak boleh sembarangan. Jadi SCP ini tuh sekarang tuh ada di laboratorium, ya, laboratorium, dan ditaruh di satu ruangan khusus. Nah, jadi orang yang berada di dalam satu ruangan khusus itu juga, mereka juga nggak kedip untuk ngelihat ini. Jadi karena mereka takut kalau misalnya lu kedip dan akhirnya dia mati lah. Tapi maksudnya gimana solusinya kalau lu nggak kedip? Ya. Mata lu berair gitu. Iya pasti Perih berair, Pak. gitu. Matanya pasti perih. Makanya pada merah-merah semua yang di laboratorium mukanya. sakit Makanya sedia mata ya. insto. Jadi pada saat dia ini langsung sambil gini masih oke lah. Iya gitu, tetes-tetesin. Gitu ya. Jadi cukup menderita makanya nih kalau misalnya ada barang ini sebenarnya. Ya cuman karena SCP ini kan memang dia justru cari yang seperti ini kan. Jadi ditampung lah di tempat itu. Oke, pasti yang jadi penasaran adalah Ya ini apa kok bisa begitu? kenapa bisa begitu kan sebenarnya. Ini ceritanya nih anggaplah namanya apa ya? Mungkin kita seolah-olah ini gue pengen menceritakan seseorang. Jadi seorang pria ini sebut aja Agus lah ya. Nah. Si Agus ini tuh dia tuh suka apa ya? Bercermin dia. Dia demen bercermin, dia demen kayak ngeliatin penampilan dia lah. Kan ada ya kayak orang ngeliat, "Wih, gue ganteng." gitu. Mungkin dalam Narsis, hatinya. Iya bener narsis, ya, narsis. narsis segala macam. Dan dia ini tuh demen gitu tanya ke teman-temannya ya. Gimana penampilan gue hari ini gitu Ganteng ya. nggak Misalnya gue gue, tanya nih, gitu. "Im, gimana penampilan gue hari ini?" Keren, keren. Keren gitu. Pasti pengennya kan dipuji dan segala macamnya ya. Cuman dia nggak dapat kayak itu, Pak. Jadi teman-temannya justru kayak Biasa ngeledekin aja sih. dia, Bos. Kalau biasa aja masih mending kayak Jelek. jelek gitu. Bahkan teman-temannya jadi ngejek dia, Iya, misalnya, sok "Curang keren lu, lu, apaan lu, pakaian lu nggak hype gitu misalnya." Nah. Ngomong ke teman-teman lu gitu kali ya, "Apaan lu sepatu lu kok cuman bata?" Gitu ya. Ya kayak gitu, jadi istilahnya, dan ini itu membuat dia sakit hati, Pak. Ya. Dan yang dia lakukan itu ekstrim. Ngapain dia? Dia cekek temen-temennya sampai mati. Oke. Jadi semua teman-teman yang ledekin dia dicekek sampai mati. Sebenarnya kan hal kecil tapi dibikinnya jadi seperti itu kan. Nah karena kejadian itu dan dia udah ngebunuh orang jatuhnya, that's why dia dimasukkan lah ke penjara. Ya, oke. Ya kan, di Kasus penjara kan pembunuhan. pasti kan mikirnya gimana? Oh, tobat nih. Siapa tahu kan udah dimasukin penjara, aduh gua nggak gitu lagi deh. Jerak, jerak. Jerat atau segala macam. Ternyata enggak, Pak. Di penjara dia tetap ngelakuin kebiasaannya dia, tetap ngaca. Oh, tetap narsis Gue juga. bingung di penjara ada kan? Ada dong. Oh iya, lu pernah tuh? Nggak tahu sih, tapi harusnya ada. Ada ya. Harusnya ada. Tapi yang gue bayangkan gue kan ya, lu di penjara ya cuman mana pikirin Pak kaca Pak di penjara, Pak mandi. Ada nggak sih harusnya di atas wastafel gitu harusnya. Gue rasa nggak tahu sih ya kalau Indonesia ya, teman mungkin ini ceritanya kan bukan di Indo Ya kan pokoknya harusnya sih kalau ada toilet dan wastafel ya biasanya ada kaca. Nah tapi kan maksudnya kan kalau di ngomongin penjara kan ini berarti kan di dalam sel dong. Kalau gue sih nangkepnya belum tentu karena gue sempat ngeliat ya di beberapa penjaranya kayak udah sesak banget sama orang-orang dan Oh, gue iya, rasa iya. untuk Pokoknya kaca tuh tidak. Anggap aja ada di sini. Ya mungkin dia bawa sendiri. Mungkin ada juga. Belahan geling Mungkin gitu. dia bawa Dia, belahan. dia tetap ngaca dan sama dia nanya ke Teman orang-orang yang selnya. ada di teman sel itu kan gimana ya? Nah, gua keren Kalau nggak, kalau bro? kalau kayak maksudnya orang di sel baru gitu terus dia kayak aneh gitu terus nanya, gue ganteng nggak? Tuh, gue Digampar bisa kali deh. Nah ya, udah pasti kan tatoan. Ya kasih isinya udah ini bacot, udah bak gitu kan. Dan akhirnya sama yang diperlakukan lebih parah kali gua rasa daripada Ya. teman-temannya pasti. Apaan lu blablabla. Dan akhirnya yang dilakukan sama seperti teman-temannya. Bunuh juga. Dibunuh, dicekek juga. Ada saat dibunuh, ya nggak mungkin
kemungkinan dia udah dihukum gitu kan, nggak bisa masuk penjara lagi. Iya. Jadi istilahnya dia dibawa ke dalam sel khusus. Yang emang bener-bener tertutup segala Lu pernah macam. nonton ini ya, Silent of the Lambs? Belum. Nah itu juga ada tuh kayak orang psikopat, jadi masukin satu penjara karena dia psikopat juga. Jadi bener-bener Pokoknya. tuh dia taruh di satu ruangan yang cuman ya dia doang Nggak dan ada jendela segala macam. dan dijaga sama mungkin polisi-polisi di sana tapi secara khusus lah intinya karena ini orang cukup membahayakan. Iya benar. Nah pada saat udah di situ dia kayaknya udah nggak ngaca ya karena udah nggak ada temen-temennya juga udah nggak ngaca. Cuman ini ada hal aneh yang dia lakukan. Dia kayak sendiri dia tuh nemuin sebuah batu dan dipahat sama dia. Di dalam penjara Di ada dalam batu. penjara, makanya ini gue juga bingung. Tapi dia nemuin sebuah batu besar dan dipahat batu itu. Pakai apa? Pahat pakai apa gue nggak ngerti, tapi intinya dia bisa bikin sebuah batu itu tuh jadi itu dia. Perawakannya seperti orang. Dan itulah SCP-173 itu. Bentukannya seperti yang itu tadi, orang dan kepalanya besar. Dibikin itu. Dan itu kayak ngadain, kayak bukan ngadain sih, dia kayak ngelakuin sebuah ritual pemanggilan setan gitulah. Ngapa? Atau mungkin kayak orang-orang ngelihatnya dari jauh kan, ini orang apaan sih? Kayak mungkin ngelakuin sesuatu yang kayak seolah-olah tuh lu manggil setan gitu. Iya. Segala Ritual. macam. Dan nggak cuma itu, jadi sebenarnya batu-batu itu juga dilumurin sama darah. Nah darahnya itu adalah darah yang pada saat dia ngebunuh tahanan yang sebelumnya. Tapi gimana cara ngambil darah? Iya, mungkin dia nyimpen di satu plastik atau gimana, gua nggak ngerti ya. Mungkin pada saat dia ngebunuh dia kumpulin darahnya segala macam, gue juga bingung. Tapi yang jelas darah yang digunakan itu adalah darah para tahanan yang dibunuh. Mungkin abis itu dilumurkan di dalam kepada batu-batunya itu. Ya, segala macam, dan dia lakukanlah ritual itu. Dan setelah itu, batu itu tuh benar hidup, Pak. Jadi mungkin yang awalnya mati dan Jadi terisi setan ya? Yes. Diisi Jadi demon kayak gitu istilahnya memang keisi sama mungkin rohnya juga Iya, kali ya, iya, roh dari setan itu. Jadi setelah udah berapa lama siapa Agus itu? Agus. Si Agus itu hilang di dalam penjara itu. Tiba-tiba ya gitu? Tiba-tiba hilang dan cuma tersisa si batu pahatan itu. Apakah masuk ke dalam? Iya. Iya nggak sih? Apakah masuk ke dalam batu pahatan itu juga bisa jadi. 3 minggu setelah itu, yang bikin aneh adalah, jadi sempat 3 minggu setelah itu tuh ada kerusuhan di dalam penjara. Ya. Jadi kayak ada keributan segala macem. Nah tiba-tiba lampu redup. Tiba-tiba lampu di penjara itu semua redup. Dan setelah itu semua pintu-pintu dari lapas itu kebuka, Pak. Wah, itu kan jadi kesempatan bagus kan. Pertanyaannya apakah dia keluar atau enggak gitu ya. Ya, napi-napinya nggak pada kabur nih. Itu dia jadi pertanyaan. Jadi setelah besoknya diselidikin, ternyata banyak mayat ditemukan. Jadi pada saat Mati. mungkin pas mati lampu dan segala macamnya itu semua Mati. itu mati. Jadi kebuka pun nggak ada yang kabur. Nggak ada yang kabur. Karena mati semua. Mati semua. Yang bikin seremnya adalah pada saat ngelihat semua mayat-mayat mati dan ternyata masih ada yang hidup. 3 orang. Dan 3 orang itu 2 tahanan dan 1 petugasnya. Mereka ngapain? Itu jadi pertanyaan. Iya. Mereka lagi natapin patung itu. Yang tadi gue sempet bahas, yang patung itu tuh dipahat sama si Agus itu. Dia tatapin, mereka bertiga ya. Gak kedip ya bertiga. Tatapin, gak kedip. Dan kelihatan tuh mereka kayaknya udah capek banget ngeliatin itu. Tapi mereka tuh saling ngingetin, jangan kedip sampai lu liatin itu. Gue nggak tahu tuh matanya udah kayak gimana. Gue nggak ngerti lagi. Nah setelah itu, pada saat dilihat ada 3 orang seperti itu, para polisi langsung telepon si SCP ini, petugas SCP ini. Mereka datang, dan pada saat mereka datang, mereka langsung pengen ngambil patung itu dong. Ngambil patung itu, caranya gimana biar 3 orang ini nggak mati lah intinya. Iya. Ya kan? Jadi pada saat mau dibawa ke mobil box atau truk lah semacam itu, orang ini tuh jalannya mundur sambil ngeliatin tetap. Sampai masuk ke dalam boxnya dan akhirnya ditutup, ya udah selesai. Oh berarti nggak diangkat? Iya diangkat dong Pak, diangkat nih, misalnya nih, ya kan, diangkat dong. Ini 3 orang ini mundur nih. Tapi yang angkat udah ngeliat nih. Iya sama dong, nggak bisa lihat, nggak boleh ini juga. Tapi si 3 orang tadi udah ngeliat mundur terus. Iya mundur terus, sampai ke dalam box, ditutup. Terus baru tutup udah selesai. Oh, Gitu. udah bebas dia. Bebas. Itu langsung kayak, langsung gitu kali ya. gitu. Berarti semua orang di sana mati karena si SCP patung ini. pada takut semua. Ya jadi gitulah intinya ceritanya, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah kalau misalnya mau bahas SCP yang mana lagi ya. Iya. Coba tulis saya di komen. Jangan lupa untuk subscribe pastinya. Yes. Untuk kisah api unggun lainnya, kita seminggu upload 2 kali. 2 kali. So, segitu aja. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek cek tinggu pria.